karena ini sudah memasuki acara, langsung saja Bu, waktu saya persilakan untuk mempresentasikan, untuk menyajikan materinya. Ya, baik. Kita sama-sama. Saya mungkin lebih banyak untuk tayangan slide karena memang biar sama-sama nanti bisa ini ya memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan segala kemudahannya. Kita dengan menggunakan teknologi informasi yang terasa jauh menjadi lebih dekat. Ya insya Allah saat ini saya tidak menggurui para bapak dan ibu, sahabat-sahabat semuanya. Namun di sini saya sebagai dokter, sebagai penyehat ingin sharing bagaimana kita bisa sehat bersama Al-Quran dalam menyikapi pandemi corona saat ini yang terjadi di negeri kita. Kita sama-sama lihat slide. Di sini kita bisa lihat bagaimana coronavirus setiap hari terus update. Kita melihat bagaimana kasus-kasus yang terkonfirmasi per tanggal 13 Mei, ini saya saat menyusun slide-nya, ini terkonfirmasi bahwa infeksi COVID-19 di Indonesia yang positif sebanyak 15.438 orang, yang dapat sembuh alhamdulillah 3.287 orang, dan yang wafat 1.028 orang. Menyikapi kasus ini bukan masalah sepele, makanya kita dari segala lintas sektoral, baik dari Kementerian Kesehatan, baik juga Kementerian Sosial, bahkan sampai lini yang di titik-titik paling kecil di klaster masyarakat juga kita saling bergotong royong bagaimana kita menghadapi wabah pandemi corona di negeri ini. Nah, di sini saya sharing topik kajian kali ini, saya ambil bagian di bagaimana penyehatan dengan Al-Quran. Nah, qadarullah saya sebagai dokter dan juga saat ini sedang mendalami integratif dan functional medicine berbasis Quran dan Sunnah. Jadi, kalau kita melihat bagaimana kedokteran konvensional dengan begitu banyak spesialistik gitu ya, menghadapi sesuatu penyakit memang kadang-kadang dipandang sangat sepenggal-penggal. Padahal jika kita ingin menilai, mengetahui kesehatan seseorang, kita harus memandangnya secara holistik. Jadi jangan sampai berpandang reduksionis gitu. Kalau kata guru saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro dengan complexity science gitu ya, dengan memandangkan dengan sudut pandang yang lebih luas. Nah, namun ya sama di dunia kedokteran sendiri, begitu banyak spesialistik itu membuat kita terkotak-kotak ilmunya. Nah, kemudian ketika saya mempelajari ilmu integratif dan functional medicine, di sini sudut pandang atau perspektif kesehatan itu lebih luas kita untuk memahaminya. Di mana kemudian saya sandarkan kepada pengobatan kedokteran Islam. Di sini bagaimanapun pedoman apapun dalam Islam pasti berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Di mana Rasulullah bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Jadi kita ambil sebagian dari bidang kesehatan. Jadi Rasulullah itu berpesan bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia merugi atau lalai di dalamnya, yaitu menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang. Nah, jangan sampai kita termasuk kategori seorang muslim yang menyia-nyiakan kesehatan kita. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan? Inilah sebagai definisi terminologi dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa sehat itu adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara penuh, bukan semata-mata absennya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Jadi di sini bukan hanya terbatas fisik atau jasadi ya, tapi juga mental. Berarti terkait dengan kolbu, jiwa atau ruh gitu, dan sosial. Berarti manusianya harus mampu produktif gitu kan. Jadi sehat ini sangat luas. Jadi kalau kita hanya memandang kalau orang sakit mengobati hanya badannya saja, fisiknya saja, kita tidak berpaham secara holistik dan tidak akan menjadi solusi untuk membuat atau menjadikan ikhtiar yang komprehensif untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi WHO sendiri sudah mengakomodir ada regulasi payung ya dari pelaksanaan kedokteran di mana medicine strategi dari tahun 2014 sampai nanti 2023 dikembangkan suatu
TCAM, Traditional Complementary Alternative Medicine. Jadi di sini ada Ayurveda, Siddha Medicine, Acupuncture, Islamic Medicine, Traditional Chinese Medicine, Korean, Afrikan, banyak lagi. Nah, di sini saya sebagai Muslim, saya berkecimpung saat ini di Islamic Medicine. Bahkan kita sama-sama mendirikan suatu forum komunikasi International Islamic Medicine Forum dan juga World Union Health World Islamic Health Union yang berbasis di pusatnya di Turki. Jadi kita para dokter-dokter, para penyehat yang ingin mengembalikan konsep-konsep penyehatan Islam, di mana pada abad pertengahan dari sirah Islam kita melihat bagaimana tokoh-tokoh kedokteran Islam di zaman itu, yaitu seperti kita kenal Ar-Razi yang pertama kali mendirikan Bimaristan, bagaimana kita mengenal Ibnu Sina dengan kanon medisinnya, terus kita mengenal bagaimana bedah itu yang pertama Zahrawi dan juga Ibnu Rushd, dan kemudian juga kita mengenal bagaimana Ibnu Nafis yang menemukan sirkulasi pembuluh darah pertama kali. Masya Allah, yang saat ini ilmu-ilmu itu bagaikan musnah di telan bumi. Bahkan di negeri kita sangat asing, dan mungkin para dokter-dokter yang sekarang masih berpendidikan kedokteran yang mungkin belum mendalami kembali kepada kedokteran Islam atau Tradcom ini menganggap Islamic Medicine adalah sesuatu yang tidak meyakinkan. Namun ketika saya membuka kembali kitab-kitab berbasis kedokteran Islam, Masya Allah gitu, ternyata kalaulah memang kita tafakur sejenak, penyakit-penyakit di dunia saat ini, 3 besar adalah penyakit degeneratif, baik stroke, kardiovaskular, dan juga kanker, termasuk juga kelemahan imun dalam menghadapi infeksi juga termasuk penyakit degeneratif. Jadi kalau demikian kegagalan sel beregenerasi, terminologinya menjadi degeneratif. Berarti ada yang tidak paham bagaimana seseorang itu bisa mengenal dirinya sendiri gitu. Padahal dalam konsep Islam, dalam Tibu Nabawi ini dikenal preventif dan kuratif. Jadi kita itu dalam Islamic Medicine mengenal bagaimana kedokteran itu ada untuk pencegahan dan juga ada untuk pengobatan gitu. Dan memandang bahwa seorang manusia bukan hanya terdiri dari jasad, tapi juga kumpulan dari ruh dan juga nafs, jiwa. Dan kita sudah sama-sama tahu dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 Tadabur kita bersama, bahwa Allah berfirman bahwa manusia adalah fi ahsani taqwim. Manusia sudah sebaik-baiknya bentuk. Jadi kalau ada manusia yang lemah, ya saat ini mungkin drop gitu keadaan tubuhnya, berarti ada yang kurang paham dalam menjaga fitrahnya sebagai makhluk terbaik yang Allah sudah ciptakan. Jadi adapun sebelum kita menjadi manusia utuh, ketika seorang janin berada dalam kandungan ibunya, memang pertama kali secara jasadi ya, sebutir sperma dan sebutir telur ibunya, di mana ilmu kedokteran obstetri, saya sebagai dokter spesialis kandungan saat ini ingin menjelaskan bahwa ketika seorang manusia itu mulai dibentuk dalam proses fertilisasi, 1 sampai 16 minggu atau 4 bulan, memang itu yang pertama kali dibentuk adalah jasadiah dalam pandangan Islamic Medicine atau Tibu Nabawi. Namun ketika 120 hari dalam suatu hadis sahih bahwa setelah 40 hari yang ketiga Allah meniupkan ruh ke dalam jasad seorang janin dalam kandungan seorang ibu. Disinilah seorang manusia menjadi kesatuan yang utuh antara jasad dan ruh, di mana Allah saat ini mulai memfungsikan panca indera kita, yaitu mulai dari sini telinga, mata, dan hati untuk kita dapat memotensikan akal memperoleh ilmu. Nah, jadi untuk mengerti konsep penyehatan atau sehat bersama Al-Quran, kita harus memahami konsep dasar ini. Bahwa dalam Islamic Medicine, kita bukan hanya mengobati manusia, hanya jasadnya. Sakit diberi obat. Bukan sekedar itu. Tapi ada yang jauh lebih penting gitu. Karena kita harus tafakur, fungsinya, tujuannya Allah menciptakan kita, jin dan manusia dari muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Wasilahnya kita menjadi dokter, kita menjadi guru, menjadi apapun profesi yang kita diamanahkan Allah di muka bumi adalah untuk menjadi jalannya kita semakin takwa kepada Allah. Jadi kalaupun saya sebagai dokter saat ini ingin mengembalikan fungsi fitrah kesehatan manusia, mencegah bagaimana jangan sampai kita lemah tubuhnya sehingga kita tidak melawan virus COVID-19, tapi kita berdamai dengan makhluk Allah yang bernama virus tersebut. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Jadi
Setelah kita mengetahui tentang manusia yang terdiri dari akal, dari ruh ya, dari kolbu gitu. Kita harus tadabur Quran. Surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Bahkan Allah ini membedakan manusia dengan hewan ya, itu adalah dimuliakan dengan akalnya. Jadi kalau manusia akalnya tidak terpaut kepada Allah, kita tidak berhasil untuk menjadi manusia yang utama seperti ciri-ciri ulul albab ini. Siapa manusia yang berakal dalam terminologi dalam Al-Quran ini? Yakni manusia yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun berbaring, memikirkan segala ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi kalimat ini membuat kita sebagai orang yang ingin berpikir bahwa kita harus mengetahui bahwa setelah kita mempunyai akal, akal itu adalah suatu hasil dari panca indera kita berproses menerima suatu stimulus. Jadi Allah itu memberikan kita panca indera tadi dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Allah memberikan pendengaran dulu, lalu penglihatan, lalu hati. Jadi seorang janin dalam kandungan ibunya yang pertama kali adalah mendengar. Bagaimanapun ilmu yang diperoleh oleh Rasulullah ketika diturunkan satu ayat pertama, Iqra, walaupun disuruh membaca, Rasulullah adalah ummi, tidak mampu membaca. Namun yang pertama kali yang Rasulullah terima adalah kalam Allah yang ditalaki oleh malaikat Jibril, yaitu panca indera pendengaran yang Rasulullah fungsikan untuk menerima wahyu Allah. Jadi kemudian itulah yang membuat kita sebagai manusia memontiskan panca indera, akal, mata, hati ini merupakan kekuatan kita untuk menguatkan keimanan. Kita bersaksi bahwa Allah itu esa, bahwa agama inilah agama sempurna. Dengan begitu akidah kita kuat. Di sini bisa sama-sama kita lihat bagaimana pohon yang kokoh itu dimulai dari akar yang kokoh. Kalau kita melihat pohon yang rindang, kalaupun ada angin yang menderanya, kalau akarnya kokoh, dia tidak akan mudah tumbang. Namun kalau pohon toge kita lihat akarnya begitu rapuh, mungkin tertiup angin kencang, dia akan mudah lepas. Inilah akidah. Bagaimana landasan sebagai seorang manusia yang beriman, kita menguatkan akidah, keimanan kita, bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Kita ambil sebagian ilmu ini untuk ilmu penyehatan sebagai cara kita untuk menjaga kesehatan yang kata Rasulullah tadi adalah dua hal yang manusia banyak sekali lalai ketika sehat dan ketika punya waktu luang. Jadi di sini Allah mengumpamakan akar ini juga dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 20 sampai 27. Di sini bagaimana Allah mengumpamakan gitu ya, bahwa pohon itu akan menghasilkan buah pada setiap musim. Demikian seterusnya kalau di sini akar-akarnya ini kokoh gitu ya. Jadi seorang manusia yang berakhlak mulia pasti sudah akidahnya kuat terpancang kokoh. Ibadahnya juga pasti sudah tegak gitu ya. Setelah kita beriman, kita melaksanakan ibadah ritual kepada Allah, ibadah fardu maupun sunnah, maka akan tercerminlah dari akhlakul karimah. Bagaimana perilaku kita, bagaimana kita juga mampu salah satunya menjaga kesehatan. Jadi akidah dalam penyehatan di sini dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Sakit apapun yang kita terima, jangan jadi suatu yang membuat kita takut, karena tidak ada hubungan sakit dengan ajal. Karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ajal manusia itu cuma Allah yang tahu. Nah, bagaimana kita yang punya akidah kokoh ini, bahwa kalaupun kita sakit, kita cari caranya agar Allah ridho, agar Allah berkenan menyembuhkan kita. Inilah cara-cara pengobatan dalam Islam. Kalau kita berobat dengan cara yang haram, cara yang syubhat atau cara-cara yang mubah, ya mungkin Allah tidak akan ridho. Bagaimana supaya Allah ridho? Ada tuntunannya, yaitu kita berlandaskan pada Quran dan uswatun hasanah kita. Seorang manusia sempurna yang Allah lahirkan di muka bumi itu Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana uswatun hasanah kita contoh saja perilaku Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ini yang mulai kita memandang virus ini ya, mikroorganisme jasad ternik yang Allah ciptakan, kita itu berdamai dengan mereka. Ini salah satu solusi dalam Islamic medicine. Kalau kita hendak melawan, hendak membunuhnya,
dengan cara apapun, ya kita harus punya sifat rahmatan lil alamin kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena sifat Allah yang pertama juga Rahman dan Rahim. Jadi kalaupun wabah infeksi pandemi corona ini terjadi di muka bumi, sebagai seorang mukmin, marilah kita tidak menyalahkan makhluk jasad pernik. Barangkali kita yang salah. Ketika filosofi menunjuk seseorang dengan jari telunjuk, 3 jari mengarah kepada yang mempunyai tubuh. Berarti ada banyak masalah kita yang kurang ilmu, bagaimana kita tidak mampu menjaga kesehatan fitrah yang Allah sudah katakan manusia fi ahsani taqwim dalam Quran surat At-Tin ayat 4 tadi. Jadi kalau sudah begini, kita sudah percaya diri bahwa kita sebaik-baik bentuk gitu. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu self healing. Bahkan satu penemuan terapi belakangan yang saya dapat informasi dari Kementerian Kesehatan, ada terapi konvalesen, donor plasma dari imunoglobulin dari pasien-pasien penderita COVID-19 yang sembuh, kemudian imunoglobulin G-nya disuntikkan kepada penderita COVID-19 yang baru terpapar gitu. Berarti kalau demikian ada suatu bagian dari tubuh manusia itu yang dapat menyembuhkan diri manusia itu juga gitu. Bukan bahan-bahan dari yang lain-lain, tapi tubuh itu menjadi modalitas untuk self healing kita kuatkan. Ini suatu kalau ini berita ini terinformasi sama kita sebagai orang yang ulul albab, Masya Allah kita akan berujar, benarlah kita sudah sebaik-baiknya bentuk, sistem imun innate bawaan kita sudah sempurna, tinggal lagi kita mencari tahu bagaimana kita menjaga sistem kekebalan tubuh bawaan kita, gitu. Sebelum adaptif imun yang membuat sitokin badai sitokin ini meningkat, kita sudah blokade di awal di mana sistem kekebalan tubuh kita yang pertama kali menjadi garda terdepan dari sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita sudah lihat slide berikut ini, kita tafakur diri sejenak. Masya Allah, dari mulai organ penting, otak sampai organ reproduksi, semua Allah letakkan di tengah. Balance. Bagaimana susunan rangka tubuh kita juga, skeleton kita juga seimbang. Jadi apa yang kita akan menafikan lagi? Ilmu-ilmu yang sebenarnya sumber ilmu yang paling sempurna adalah Al-Quran. Al-Quran ini penuh dengan ayat-ayat kauliyah yang merupakan ayat-ayat yang tertulis dan juga ayat-ayat kauniyah yang harus ditadaburi oleh para saintis. Baik itu para ahli astronomika untuk ilmu perbintangan atau ilmu alam semesta, baiklah itu ilmu kedokteran, apakah ilmu biologi, ilmu fisika, bahkan sampai yang kecil, bahkan kuantum fisik pun semua ada tertulis di Al-Quran yang disebut dengan Zahra. Jadi kita harus sama-sama sadar prinsip keseimbangan dalam tubuh kita ini, balance dan harmoni, Islam sudah mengajarkan dari Quran, tadi surat Al-Infitar ayat 7. Bahkan dari riset ilmiah, bagaimana sel kita setiap hari ini mati terprogram secara teratur. Bahkan dihitung kurang lebih sampai 50-70 miliar billion sel daily apoptosis secara balance. Jadi kalau demikian, kita ini seperti tubuh yang barangkali fata morgana. Karena setiap hari sel tubuh kita harus berganti dengan sel yang baru. Ketidakseimbangan inilah ketika sel yang apoptosis tadi, manusia tidak mampu mencukupkan bahan baku untuk sel tubuh harus tumbuh kembali beregenerasi. Sehingga kegagalan ini disebut degeneratif. Jadi prinsip-prinsip keseimbangan sebenarnya bukan baru ditemukan. Al-Quran sudah mengatakan, ingat tadi tadabbur Quran surat Al-Infitar ayat 7. Dan kemudian lahirlah integratif medicine di Amerika dan di Eropa tahun 2015 ada asosiasi spesialistik ini, di Indonesia belum ada. Dan insya Allah saya saat ini sedang melanjutkan pendidikan di integratif medicine. Sebagai dokter saya ingin berpandangan holistik bagaimana saya bisa mentreatment pasien saya, bukan hanya mengotis jasad, bukan hanya berkutat di sifatnya hanya johir, tapi ada yang lebih luas lagi, yaitu sesuatu yang kita sebut yaitu kolbu. Kolbu yang kita miliki dari setiap individu ada dalam tubuh kita. Letaknya Allahu alam. Nah, disinilah tadabbur atau kita membaca suatu hadis sahih. Dalam hadis Rasulullah dari Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh dalam seorang manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, jasad tersebut akan menjadi baik. Dan sebaliknya apabila dia buruk, maka jasadnya akan menjadi buruk. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kolbu. Jadi kalau kita ingin mengguiding jasa dia, 11 sistem organ kita di tubuh ini yang Allah titipkan kepada kita, perbaikilah kolbu kita.
Di sini terminologi kolbu adalah bukan hanya sekedar jantung, tapi juga hati yang mungkin secara johir kita tidak temukan itu di mana organnya, namun itulah ruh yang selalu menetap yang kelak akan kembali kepada Allah ketika ajal kita menjemput. Kalau jasad kita tidak bisa miliki karena setiap hari merupakan sel yang selalu silih berganti. Bayangkan, 50-70 miliar sel tubuh kita harus mati terprogram. Berarti tidak ada yang abadi dengan jasad. Namun ruh itu akan kembali kepada Allah dan itu adalah yang paling hakiki. Yang kadangkala seorang praktisi kedokteran ataupun penyehat Islami, ini yang kadang-kadang merupakan fokus kita, bukan hanya sekedar jasad. Kalaulah memang jasad ini solusi, berarti kalau gitu obat yang canggih, obat yang mahal akan menjadi solusi bagi penyakit semuanya. Namun tidak juga. Berapa banyak penemuan-penemuan bahkan berbasis stem cell, berbasis bahkan teknologi untuk tindakan kedokteran robotik sudah semuanya ditemukan. Namun lihatlah angka-angka kesakitan yang direkapitulasi oleh WHO bahwa 1-9 penyakit adalah degeneratif. Kegagalan sel mencapai keseimbangan. Jadi inilah saya sebagai dokter ingin mengetuk hati dari kita sahabat-sahabat kaum Bapak dan Ibu, para yang Muslim, yang pasti semuanya adalah manusia-manusia yang beriman kepada kalam Allah gitu. Kita lihat kembali tadabur bagaimana Quran surat Al-A'raf ayat 179 di sini. Dan sesungguhnya kami jadikan itu isi neraka jahanam kebanyakan dari jin manusia. Mereka mempunyai kolbu, tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tidak dipergunakannya untuk melihat kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak didengarkan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu lebih rendah dari binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi, kalaupun kita sebagai seorang yang melegitimasi kita seorang berilmu, ilmu apa yang kita peroleh saat ini? Apakah hanya berbangga dengan ilmu duniawi, ilmu saintifik? Kalau tidak kita pautkan kepada kebesaran Allah, mata melihat, Masya Allah, melihat sel di bawah mikroskop elektron begitu kecil, Allah begitu sempurna mengatur sistemnya. Memandang matahari, Masya Allah, energi matahari menghidupkan tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis, menyiapkan produsen tingkat pertama sebagai sumber makanan manusia untuk bertahan di muka bumi. Inilah orang-orang yang ingin selalu kolbunya terpaut kepada Allah menggunakan potensi panca indera yang Allah sebutkan berulang kali. Pendengaran, mata, dan juga hati. Jadi untuk menyehatkan kolbu, mari potensikan hati kita, telinga kita, dengarkanlah yang baik-baik. Suara terbaik adalah kalam Allah, yaitu kitabullah Al-Quran, baik yang dibacakan maupun yang kita baca. Kemudian memandang segala sesuatunya dengan ciptaan Allah, selalu kita berucap syukur, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan juga hati kita selalu kita bersihkan, tazkiyatun nafs, bagaimana ruh, kolbu dalam jasad kita ini kita jauhkan dari sifat-sifat yang Allah murkai gitu. Insya Allah dengan kolbu kita selanjutnya terjaga, maka sistem tubuh akan terjaga baik. Nah, jadi memandang corona juga, kita akan mempunyai sifat rahmatan dan lil alamin terhadap virus tersebut ketika kita membaca Quran surat Al-An'am ayat 38. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Jadi kalau begitu, walaupun itu virus corona stigmanya mengerikan, kita harus berhusnudzon. Mereka juga umat-umat seperti kita. Mereka koloni-koloni yang seperti manusia juga, yang semuanya Allah atur gitu. Kenapa mereka harus ada? Ya qadarullah, atas izin Allah mereka ada. Jadi kalau mereka sebagai umat-umat yang seperti kita juga, mereka punya suatu perilaku juga yang sama seperti kita. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun yang tak melainkan bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi kalaupun kita menganggap makhluk-makhluk Allah di luar sana, jasad ternik yang dianggap kuman patogen, anggaplah mereka juga makhluk Allah yang senantiasa bertasbih pada mereka. Jadi perspektif Islamic Medicine yang ingin saya kenalkan di sini. Sebagai seorang penyehat yang berbasis Islamic Medicine, saya selalu menganggap bahwa tidak ada kuman patogen, yang adalah kuman oportunis. Ketika kita tidak mampu menjaga benteng sistem kekebalan tubuh, maka terjadilah intruder penyusup. Itu bakteri, virus, jamur yang oportunis. Jadi ibarat kita analogikan hal yang simple, jika mulai lebaran nanti ada libur ya, kemudian satpamnya
tidak bekerja, kemudian kita lalai membuka pintu rumah kita lebar-lebar pada pukul 1 malam, terus tiba-tiba ada orang yang lewat, awalnya tidak ada niat untuk bisa maling, namun kita buka agar mereka menjadi maling. Yang salah sebenarnya bukan maling di awal, adalah yang punya rumah. Kenapa dibuka pintunya lebar-lebar? Ya sama seperti kita terinfeksi. Padahal innate imunitas sudah diberikan Allah sejak kita dalam kandungan ibu kita. Kemudian diperkuat lagi bagaimana pada proses persalinan, menyusui gitu ya. Jadi ini yang harus kita maintenance sebenarnya. Supaya kuman-kuman yang oportunis tadi tidak menginvasi kita. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh kita yang sudah seimbang ini. Jadi kita memandang virus COVID-19 dengan kacamata yang sangat rahman gitu ya, sangat dengan penuh kasih sayang. Allah, dia juga makhlukmu Allah. Dan kita sebagai makhluk yang diciptakan di muka bumi tidak sendiri, jadi kita juga harus berharmonisasi dengan ekosistem makro dan mikro, baik di luar maupun dalam tubuh kita, karena sesungguhnya kita bagi manusia juga terdiri dari makhluk-makhluk Allah yang lain disebut mikrobiom. Baik itu virom, baik itu mikrobiom, ya walaik itu jamur gitu, semuanya itu kurang lebih sampai 100 triliun, Masya Allah. Jadi kalau dibilang, kalau sel kita 10 triliun, maka jumlah koloni mikrobiomnya mencapai 10 kali lipat. Dan ini merupakan suatu sistem innate imunitas juga gitu. Nah kalau demikian, ada konsep-konsep mungkin para pemerhati, bagian ilmu mikrobiologi, bagian ilmu yang sifatnya untuk meneliti jasad renik gitu ya. Ini merupakan suatu suatu ikhtiar kita bagaimana ketika kita menjaga sistem mikrobiom yang baik di tubuh, insya Allah innate imunitas kita akan kuat dan virom atau COVID-19 tadi tidak akan bisa mampu menembus sampai ke inti sel dan juga memapar dari struktur gen kita gitu kan, karena memang mereka kan memang bukan makhluk hidup yang mutlak ya, karena virus itu merupakan cuma terdiri dari asam nukleat apakah RNA atau DNA, tergantung ketika dia nempel mampu tidak menembus membran sel lanjut ke inti sel. Kalau cuma nempel tidak mampu membuat multiplikasi di dalam inti sel atau memapar gen kita, insya Allah akan terjadi tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi simbiosis komensalisme dengan mikroba hidup dan harmonis dengan manusia membuat kita mempunyai sistem kekebalan tubuh yang hebat. Jadi salah satu ikhtiar misalnya Rasulullah itu sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini cuka kalau kita tadaburi bukan cuka yang air cuka dalam botol itu ya, tapi juga proses fermented food. Jadi proses makanan fermentasi itu adalah luar biasa sekali. Ketika kita asup sebelum kita makan makanan pokok, maka kesehatan saluran cerna kita akan lebih performance untuk bisa menguatkan antibodi dalam tubuh kita. Masya Allah. Ini pesan Rasulullah untuk minum cuka ini bukan baru ditemukan sekarang, sudah 1400 tahun yang lalu. Inilah orang-orang yang ulul albab, saintis-saintis yang berdasarkan Quran terus membongkar kitab-kitab Islamic medicine yang saat ini memang jarang sekali dibahas, jarang sekali untuk diangkat. Kita sebagai muslim, siapa lagi yang akan mensyiarkan ilmu fitrah ini kalau bukan kita yang berazam untuk mensyiarkan ilmu-ilmu fitrah ini. Jadi saya di sini mengatakan bahwa untuk melihat suatu kejadian penyakit, banyak sekali yang harus kita persiapkan dari sudut pandang yang sangat luas. Dari mulai keterlibatan gen kita, gen bagaimanapun stabilitasnya bukan hanya kita harus mencegah paparan-paparan yang sifat radikal bebas, paparan-paparan yang merupakan makanan-makanan mengandung jajan yang bisa merusak gen kita ya. Banyak itu bahan-bahan kimia toksik yang kadang kita tidak tahu kita asup dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Jadi mau pakai masker, mau pakai material hazmat, mau pakai face shield, ingatlah mereka virus yang kecilnya ukurannya nanometer. Bisa saja mereka menembus gitu. Jadi bukan masalah outer blokade yang kita perkuat, tapi bagaimana kita menguatkan tadi innate immunity kita. Jadi supaya kita tidak mudah diintruder oleh si kuman yang sifatnya saya anggap tadi adalah oportunis. Jadi kalau sudah kita lemah gitu ya, mereka targetnya adalah keseluruhan pernafasan, kemudian innate imunitas lemah, kemudian terjadilah proses pertarungan di dalam sistem kekebalan tubuh menghasilkan badai sitokin yang berlimpah, penumpukan radikal bebas juga bertumpuk-tumpuk, akhirnya terjadi kelemahan antioksidan enzim endogen yang terus tergerus dengan akumulasi dari radikal-radikal bebas yang berlimpah gara-gara proses inflamasi tadi.
Nah, kemudian terjadilah proses bagaimana terjadinya sekret-sekret yang menumpuk di saluran pernafasan, yang namanya paru-paru adalah proses osmosis difusi antara oksigen dan juga masuk ke dalam pembuluh darah nanti oksigennya. Namun karena paru-paru tadi yang inflamasi berat tadi, badai sitokin yang tidak bisa ditekan tadi menghasilkan suatu cairan yang mencegah terjadinya aliran oksigen ke dalam sirkulasi darah. Kalaulah oksigenasi tidak sampai ke dalam sel tubuh, tidak sampai ke otak, tidak sampai ke seluruh organ-organ penting, bagaimana manusia bisa survive gitu? Karena kita manusia adalah makhluk obligat aerob yang butuh oksigen. Sementara jalan masuk akses sirkulasi oksigen ke dalam darah tidak terjadi karena tadi ada hambatan dari cairan-cairan yang bertumpuk atau inflamasi peradangan pada organ paru-paru kita. Nah, jadi ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini filosofi yang sudah lama kita kenal. Dan bagaimana mencegahnya? Mohonlah kesehatan kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah karena karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi untuk memohon kesehatan bukan obat dulu yang dicari, bukan dokter dulu yang dicari, bukan teknologi yang dicari, tapi Allah. Karena akidah seorang mukmin ketika dia sakit, wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi datangi Allah dengan doa-doa kita, dengan bermunajat kepada Allah. Allah dengan sifatnya mujib basailin pasti akan mengabulkan doa-doa orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Jadi melalui Tibun Nabawi bukan dianggap sebagai cuman penguatan alternatif. Saya di sini tidak segan-segan mengatakan saya dokter dan saat ini saya terkonsentrasi untuk mendalami integratif medicine dan functional medicine. Walaupun di Indonesia tidak ada saat ini, saya masih distance learning memang. Namun di sini saya mengatakan bahwa perkataan Rasulullah itu pasti benar. Dan karena perkataan Rasulullah sumbernya adalah wahyu dari Allah gitu. Jadi ini yang akan terus kita tadaburi. Nah, ini konsep yang sedang saya pelajari bagaimana integratif medicine dan functional medicine yang saya basiskan kepada Islamic medicine. Bahwa sebelum terjadi gejala penyakit, sebenarnya di hulu sekali atau akar permasalahan problem kesehatan seorang individu manusia bukan karena kuman penyakit sebenarnya. Ada banyak faktor yang mendasari underlying risk factor. Di sini akarnya seperti, di sini kita sama-sama bisa lihat di slide, ada sleep dan relaksasi. Manusia tidak tahu kapan dia harus tidur, kapan dia harus bangun. Padahal dalam Islam, Rasulullah mencontohkan bagaimana Rasulullah bangun di sepertiga malam, mandi sebelum subuh, dan tidak tidur lagi setelah subuh, dan kemudian tidur setelah Isya. Kalau ini dilanggar, maka sistem fitrah tubuh kita pasti tidak seimbang. Maka ujung-ujungnya kekebalan tubuh akan drop. Coba saja secara empiris, kita terbalik tidurnya. Tidurnya siang terus, malam terbangun. Maka lama-kelamaan tubuh akan mengalami suatu keadaan yang sangat berbagai macam ya gejala, baik itu dizziness, fatigue gitu ya, sampai dysfunction kognitif gitu. Kemudian apalagi movement, bergerak, exercise. Kita nggak boleh seharian hanya cuman berdiam diri dalam rumah. Kita sebagai makhluk sosial juga kita harus bermuamalah, bekerja. Dalam Quran surat An-Naml ayat 86. Hai manusia, bagaimana malam untuk beristirahat dan siang untuk beraktivitas. Itu firman Allah. Kita disuruh beraktivitas pada siang hari. Jadi kalau manusia tidak beraktivitas di siang hari, alhasil akan terjadi imbalans lagi. Kemudian nutrisi dan hidrasi. Nah ini banyak makanan-makanan yang tidak kita tahu fitrahnya. Bahwa dalam cara makan saja Al-Quran sudah memberikan petunjuk. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 168. Yang sedang membuka Quran silahkan dibuka. Bagaimana Allah berfirman, hai manusia, makanlah yang halal dan thayyib yang berasal dari bumi. Jadi kita ini manusia berasal dari sulalatun mintin. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Sulalatun mintin adalah saripati tanah. Jadi kalau demikian Allah berfirman makanlah yang halal, sumbernya dari uang yang halal, toy pengolahannya baik gitu ya. Tidak ada unsur-unsur yang sifatnya ada najis gitu ya. Dan yang ketiga adalah berasal dari bumi. Ini merupakan suatu clue bagi kita, bagi penyehat, saya sebagai peneliti di Islamic Medicine, bahwa ini sudah ada petunjuk dari Allah. Makanya manusia itu jatuh sakit karena makannya tidak berasal dari bumi.
Maksudnya makanan yang tidak punya konsep prinsip yang mengandung unsur-unsur hara yang alami. Sehingga di dunia barat sekarang kan berkembang raw food gitu ya, living food gitu. Jadi vegan diet gitu. Sebenarnya bukan baru berkembang sekarang, Islam sudah mengajarkan. Betapa bangganya kita bahwa Al-Qur'an sudah menyebutkannya gitu. Kemudian stres gitu ya. Bagaimana berkali-kali Rasulullah itu jagalah jadikanlah hati menjadi qalbun salim gitu ya, hati yang tenang, hati yang selamat gitu. Nah kalau hati tidak tenang atau stres berkecamuk, ini juga menjadi kontributor besar pada sistem tubuh. Bahkan dalam sistem tubuh, bagaimana Allah juga menitipkan sistem namanya jarak stres dari mulai otak dan kelenjar endokrin yang disebut adrenal, kelenjar anak ginjal. Ketika manusia itu dihadapkan pada suatu ancaman, secara fitrah memang teraktivasilah dari mulai sistem jaras otak, kemudian dengan saraf simpatis mengaktifasi adrenal, mengeluarkan kortisol. Kalau sudah begini, kortisol yang sangat tinggi akan memicu terjadinya inflamasi. Bahkan sampai nanti ke pankreas menjadi resistensi insulin, terjadinya penyakit diabetes mellitus, Masya Allah. Belum lagi adrenalin terpacu menghasilkan vasokonstriksi pembuluh darah. Kalau sudah vasokonstriksi pembuluh darah, organ-organ yang seperti otak yang pembuluh darahnya sangat kecil, kalau dia sudah pecah, terjadi stroke. Jantung, arteri koroner, kalau dia sudah tidak tersalurkan dengan baik karena penyumbatan dari arteri yang kecil, terjadi ischemic heart disease, jantung koroner. Kalau dia di ginjal, terjadi gagal ginjal. Pemicunya padahal hal sepele tadi, stres yang tidak bisa kita kembalikan kepada Allah untuk mengadu. Stres yang terus dipikirin gitu ya. Jadi benar-benar ini functional medicine, walaupun ini saya pelajari di dunia barat, tapi saya sebagai praktisi kedokteran Islam, saya basiskan kepada Quran dan pada sunnah untuk bisa menyampaikan kepada umat bahwa sebenarnya Islam sudah sempurna untuk membuat ilmu penyehatan yang paling hakiki. Kemudian relation, ya bagaimana kita diajar pada Islam adalah untuk bermuamalah, bersedekah, bercharity gitu ya, peduli. Karena di balik bencana kemanusiaan pandemi corona, tumbuhlah bagaimana solidaritas sosial yang benar-benar terjadi di tengah umat saat ini. Inilah hikmah dan ibrah dari setiap kejadian yang Allah turunkan di muka bumi. Kemudian trauma, bagaimana kita tidak boleh mendendam ya. Tidak ada istilah trauma dalam Islam karena Allah itu ketika kita dilakukan kejoliman kepada kita, balaslah dengan tanganmu. Tapi yang sebaik-baiknya adalah sabar. Jadi kita sebagai makhluk yang sudah dipesankan, jikapun ada yang membuat ancaman kepada kita, ya kita harus bersabar karena sabar itu diganjar dari pahala dari sisi Allah yang tidak terbatas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bagaimana pahala dari orang-orang yang sabar menghadapi segala ujian, bagi segala musibah, itu bigoiri hisab, dibalas dari sisi Allah yang tidak terbatas. Jadi tidak ada istilah trauma dalam agama kita. Mikroorganismnya, sebelum kita rahmatan lil alamin kepada makhluk-makhluk yang besar di luar sana, kita juga harus rahmatan lil alamin bagaimana kita menjaga keseimbangan mikrobiom dalam tubuh kita sebagai sahabat-sahabat karib kita untuk menjadi penguat sistem innate immunity kita. Supaya benteng-benteng sistem kekebalan tubuh kita itu kokoh, intruder termasuk tadi COVID-19 sebagai intruder tidak mampu masuk ke dalam tubuh kita. Termasuk environment polutan. Ya kita dididik dalam Islam bagaimana bersih adalah sebagian dari iman. Kita fikih pertama juga taharuh adalah bersuci. Masya Allah. Jadi kalau seluruh akar dari problem setiap segala penyakit ini dipahami setiap mukmin, maka seorang mukmin akan sehat seluruhnya. Ini adalah suatu pohon yang digambarkan oleh Integrative Functional Medicine, ya, satu spesialisasi baru tahun 2015 di Amerika yang saya pelajari saat ini, bahwa akar permasalahan ini merupakan suatu akar yang menyebabkan terjadinya genetic predisposition yang melibatkan antara mental, emosional, spiritual influence, juga experience dan perilaku kita, dan berhubungan dengan beliefs, yaitu adalah keimanan dan keyakinan seorang manusia. Ditinjau lagi lebih ilmiah, jadi saya seorang dokter yang ingin menggabungkan konsep bagaimana ilahiyah yang pertama, aspek alamiah, dan juga ilmiah. Karena kalau tidak kita dengan menggunakan ilmu pengetahuan, kita sulit menjelaskannya. Jadi dengan bahasa saintifik, kita mengatakan keterkaitan antara mental, emosional, spiritual, perilaku, habit, dan pengalaman-pengalaman di masa lalu akan memodulasi terjadinya proses epigenetic predisposition dan juga genetik, di mana akan terjadinya suatu nanti ujung-ujungnya adalah suatu perubahan dari gen yang membuat terjadi perubahan dari sel manusia, baik itu mulai manifestasinya terhadap gejala-gejala penyakit. Nah, jadi
Saya ambil satu bagian saja di sini, bagaimana jangan stres kalau jangan sampai stres supaya imun kita akan kuat. Jadi stres ini menjadi suatu predisposisi sistem imun menjadi lemah. Jadi kalau sudah stigma-stigma yang beredar tentang COVID itu membuat kita stres, takut dengan COVID gitu. Yakin tadi sudah sama-sama tahu bahwa ajal manusia di tangan Allah, tidak ada hubungan antara sakit dan mati. Musibah memang bisa membuat kita menderita, namun tidak ada hubungan dengan kematian dan ajal gitu ya. Itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke muka bumi. Jadi ini contohnya ya, aku corona gitu. Fitrahnya tadi kita memandang corona juga bertasbih kepada Allah. Dengan begitu kita punya satu sifat rahman kepada makhluk Allah yang lain. Ya Allah gitu ya. Walaupun ada juga asumsi kita, oh barangkali ini adalah suatu virus yang direkayasa. Allahu alam. Tapi intinya semua terjadi atas izin Allah biiznillah. Nah jangan sampai ini mengganggu keseimbangan sistem tubuh gitu. Jadi kalau ini tidak kita mampu untuk memanajemen stres kita menganggap ini menjadi ancaman ya respon stres. Akhirnya dari yang didengar, dilihat akan membuat sistem imun kita jadi drop. Nah ini dari beberapa riset bahwa sistem imun ini stres akan menjalankan perintah mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin, dan hormon stres lainnya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan terjadi impact dari heart rate, ya, nadinya cepat, blood pressure-nya meningkat, terjadinya drop dari imun sistem, ya sampai nanti gangguan pada saluran pencernaan. Nah, kalau sudah terjadi begini, udah blunder ini masalah gara-gara tadi stres menghadapi stigma corona. Ya, kita memang boleh waspada, tapi jangan menjadi yang berlebihan menyikapinya. Ini merupakan suatu gambaran ilustrasi saja bagaimana jarak-jarak stres terhadap kelenjar anak ginjal ya yang akan membuat berbagai organ di tubuh termasuk ini sistem di timus ya bagian suatu sistem kekebalan tubuh yang diletakkan di dada juga akan terjadi drop bagaimana naif T cell itu jadi drop gara-gara stres gitu. Bahkan lagi sistem-sistem imun yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi kegagalan organ hanya gara-gara dipicu dari stres yang sifatnya tadi emosional. Nah di sini Bapak Direktur dari WHO sendiri, Dr. Tedros mengatakan, our greatest enemy right now is not the virus itself. Jadi kita enemy yang sekarang ini yang terbesar ini bukan virusnya, tapi adalah ketakutan, rumornya, dan stigmanya, ya kan? Sehingga inilah yang menjadikan aset kita harus sadar bahwa kenyataannya ini harus kita timbulkan menjadi suatu kebangkitan solidaritas supaya tidak kita sikapilah tadi stigma-stigma yang mengerikan sehingga kita akan jatuh dalam keadaan stres yang distress gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Ini dia. Islamic Medicine, Tibu Nabawi punya solusi, insya Allah. Jadi dengan ibadah, min al-akilin wal iman, memaksimalkan fungsi akal, ilmu pengetahuan dengan iman, bagaimana sholat, wudhu, bekam, aromaterapi, Al-Quran, dan madu menjadi solusi dalam Islamic Medicine. Jadi yang perlu kita contoh siapa? Ya Rasulullah. Jadi sesungguhnya telah ada suri terhadap pada uswatun hasanah ya, yang baik bagimu pada diri Rasulullah. Rasulullah menjaga kebersihan diri, Rasulullah makan yang halal dan toib dan juga berasal dari bumi. Bagaimana makanan favorit Rasulullah adalah madu, kurma, minyak zaitun, habatus sauda, delima, tin gitu ya. Ini luar biasa kalau kita contoh perilaku Rasulullah. Makan jangan berlebih-lebihan, olahraga rutin, Rasulullah suka memanah, suka berkuda, bahkan juga dalam satu hadis sahih mengatakan Rasulullah itu pintar dengan bela diri. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana ritme jam biologis tubuh ketika malam istirahat, siang itu untuk beraktivitas, cukup tidur, dan juga bagaimana Rasulullah tidur pada isya, bagaimana setelah sekarang riset mengatakan tidur pada isya dimatikan lampu akan mengaktifasi melatonin, suatu hormon yang akan mengaktifasi growth hormon sehingga terjadi regenerasi sel. Masya Allah. Ini ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah harusnya tahu dari setiap seorang mukmin tentang kedokteran Islam. Karena inilah suatu yang sempurna. Jiwa yang sehat, bagaimana kita harus menata hati kita untuk selalu berjiwa yang sehat. Nah, jadi sholat, dari sini banyak sekali penelitian tentang sholat. Sahabat-sahabat saya di International Islamic Medicine Forum dan juga di World Islamic Health Union, gitu kita pernah
bertemu bersama dengan riset-riset yang sudah dipublikasi hubungan dengan sholat dengan menghasilkan hormon endorfin, menekan kortisol, memanajemen stres dengan baik. Dalam satu hadis sahih dikatakan, dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku, kebahagiaan pada saat sholat. Jadi orang yang selalu menegakkan sholat, maka hatinya akan menjadi tentram. Ini solusi dalam Islamic medicine. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram disebabkan karena mengingat Allah. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini solusinya. Jadi kalau menghadapi sesuatu musibah, kembali kepada Allah. Cari Allah, bukan cari dokter. Kembalikan kepada Allah, bertaubat sebelum berobat. Barangkali Allah menurunkan penyakit, Allah ingin kita kembali menyebut namanya, kembali bermunajat kepadanya, dan tidaklah seorang mukmin tertusuk duri dan sakit kecuali Allah sedang gugurkan dosa-dosanya. Jadi inilah konsep-konsep Islamic medicine yang barangkali secara ilmiah jarang sekali diangkat gitu ya. Saya di sini sudah mengazamkan diri saya karena saya juga pernah sakit yang luar biasa di masa lalu, sekedar sharing. Saya penderita TBC MDR yang dapat sembuh dengan tanaman Quran, dengan manajemen kolbu. Jadi banyak bertaubat sebelum berobat. Prinsip-prinsip ini saya secara empiris sudah lakukan dan Masya Allah inilah yang saya sedang ikhtiarkan bagaimana saya membangun integratif dan functional medicine dalam pandangan perspektif yang holistik yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali ke Quran, bagaimana di sini dalam Quran surat Yunus bahwa ini adalah obat ya. Quran sebagai syifa. Dalam Quran surat Al-Isra 82 juga wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh segala penyakit yang berisi peringatan, anjuran, larangan, penawar untuk penyakit ragu dalam hati, petunjuk ke jalan yang benar sebagai hudan dan rahmat bagi orang yang beriman. Di sini dikelompokkan manusia yang beriman. Jadi kalau hanya Islam belum cukup karena firman ini untuk ya ayyuhallazina amanu. Amanu, termasuk saat ini bulan Ramadan juga untuk orang-orang yang beriman puasa ini. Kalau belum beriman ya tidak akan berpuasa. Sama seperti Al-Quran sebagai syifa bagi orang-orang yang mengimaninya. Jadi Rasulullah juga bersabda, hendaklah kamu memakai dua alat penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran. Nah inilah prinsip-prinsip ketika kita ingin mengobati diri kita dengan Quran, dengan madu. Ini pesan Rasulullah yang pasti benar gitu. Dan juga wudhu, bagaimana maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Contoh, saat ini sedang diserang wabah pandemi. Kita stres, ayo ambil wudhu. Dalam hadis yang lain ketika kita marah, dalam posisi berdiri, duduk. Masih marah juga disuruh berbaring, masih marah juga disuruh berwudu gitu ya. Ini sabda Rasulullah yang merupakan suatu pedoman bagi umat Islam yang beriman. Kemudian lanjutkan dengan menuju masjid, sholat. Itulah proses penjagaan yang baik. Jadi wudu sebagai salah satu solusi bagi kita. Selain kita untuk juga membersihkan diri kita. Bagaimana disuruh dianjurkan cuci tangan sering-sering gitu ya. Ketika kita berkontak gitu. Jadi Islam sudah punya solusi jauh sebelum adanya peraturan-peraturan penyehatan saat ini. Juga ini, berbekam. Nah sekarang kalaulah dalam sesuatu dari apa yang kalian pergunakan untuk berobat adalah baik, maka hal itu adalah hijamah. Ini sabda Rasulullah tentang bekam untuk pengobatan. Jadi Rasulullah itu mengatakan, kesembuhan itu ada 3. Yang pertama adalah hijamah, kemudian minum madu, dan besi panas atau kai. Namun Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan kai. Namun saya sebagai dokter kandungan atau obstetrik yang masih melakukan tindakan pembedahan, saya masih menggunakan besi panas di kamar operasi. Namun bukan sebagai rutinitas untuk pengobatan yang di luar kamar operasi. Jadi di dalam saat Isra Mi'raj Rasulullah juga melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan hijamah. Jadi ini riset-riset tentang bekam banyak sekali. Bahkan saya pernah melihat satu pendidikan diploma di Melbourne, itu adalah wet cupping diploma. Jadi di luar negeri Eropa dan juga Australia sudah punya pendidikan diploma bekam. Indonesia belum. Jadi ya ada yang salah di sini. Barangkali perlu para ilmuwan-ilmuwan yang mengazamkan dirinya untuk meneruskan syiar-syiar agama Allah di muka bumi. Karena ingatlah, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang berasal dari Quran dan orang yang menyampaikan. Jadi semoga kita menjadi semua yang punya ilmu menggunakan akal mampu berdakwah walaupun cuma 1 ayat. Ini bekam bagaimana secara saintifik
saintifik dibuktikan, dijelaskan, bukan dibuktikan, bekam sudah pasti baik. Kita sebagai manusia yang ulul albab berusaha untuk membuktikan. Ini riset-riset di luar, bukan Indonesia. Di Indonesia di Islamic International Medicine Forum sudah banyak ya para dokter-dokter yang disertasinya tentang hijama. Sahabat-sahabat saya dari Universitas Unair, FK Unair kemarin juga tentang bekam gitu. Masya Allah bagaimana aktivasi, bagaimana sistem imun dengan hijamah ini. Jadi ini hanya riset-riset saja, bisa dibaca. Yang berikutnya tentang aromaterapi. Banyak yang dilupakan oleh umat karena Rasulullah dalam satu hadis sahih sangat mencintai istri-istrinya dan juga wangi-wangian. Bahkan Rasulullah itu suka sekali menggunakan minyak wangi yang terbuat dari ambar dan juga misik gitu ya, juga kasturi gitu ya. Jadi aromaterapi yang saat ini kita kenal sebagai essence oil menjadi salah satu modalitas terapi juga. Karena untuk menjaga keseimbangan tubuh bukan hanya makanan yang kita perhatikan, bukan hanya minuman, tapi sesuatu yang dihirup dan sesuatu yang kita balur ke dalam ke permukaan tubuh. Karena semua kan masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau kita paham bahwa aromaterapi adalah suatu hadis gitu atau sunnah, lakukanlah. Bagaimana kita dengan kayaknya negara kita dengan negeri kita dengan asiri gitu. Dengan bahkan di Brawijaya punya institut asiri. Kita bisa menjadikan suatu modalitas terapi. Karena apa? Ketika manusia itu stres, ada suatu sistem dalam otaknya yang teraktivasi. Itu sistem limbik. Nah, di sini di satu penelitian mengatakan bahwa aromaterapi ini akan membuat ketenangan gitu ya, relaksasi. Jadi tahun 2020 sahabat saya akan meneliti bahwa aromaterapi dapat membuat efek yang baik pada mental, bagi pikiran dan perasaan dalam tubuh kita. Jadi dalam Quran surat Ar-Rahman, bunga-bunga yang harum juga disebutkan gitu. Jadi Rasulullah itu bersabda juga tentang makanan, yaitu sobat abatus sauda adalah obat segala penyakit kecuali kematian, asyam gitu ya. Kalau kita sudah beriman, kita nggak perlu pembuktian. Ya, kalaupun ingin pembuktian, silahkan untuk mengetahui dosis-dosis letalnya. Jangan sampai berlebihan juga, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik. Habatus sauda menjadi solusi untuk segala penyakit. Kemudian apalagi, ini madu. Madu, Masya Allah, dalam madu mengandung unsur prebiotik dan juga mengandung asam amino. 20 macam kandungan asam amino ada di dalam madu. Pantaslah Rasulullah mengatakan bahwa madu sebagai penyembuhan bagi penyihatan manusia. Kemudian kurma sebagai penangkal dari racun ya. Di sini saya racun beranalogikan dengan radikal bebas atau toksin-toksin yang tidak fitrah gitu ya, sebagai radikal scavenger saya pikir, karena dengan kita konsumsi ajwa pada pagi hari, beberapa riset yang saya baca, Masya Allah, terjadi penurunan kadar-kadar penurunan proses-proses inflamasi atau peradangan dalam tubuhnya. Nah, kemudian makanlah yang halal dan baik yang berasal di bumi, sehingga ayo kembalilah ke dalam pola makan yang natural gitu ya. Jangan lagi mengkonsumsi makanan yang begitu banyak pengolahan, pemanasan yang berulang-ulang, pemberian 12P, pewarna, pengawet, pelembut gitu ya, perasa gitu, segala macam yang P itu ya. Saya pernah merekap jadi 12P gitu ya. Sampai nanti P yang terakhir tuh plastik gitu ya. Bagaimana bisphenol A itu berpengaruh terhadap mutasi genetik pada sel gitu, pada gen gitu, Masya Allah. Jadi kembalilah kepada makanan yang langsung dipetik dari kebun kita gitu ya. Karena ini merupakan food is medicine. Hippocrates, Bapak Kedokteran Universal juga mengatakan food is medicine. Jadi barangkali inilah yang perlu kita teliti lagi lebih lanjut. Makanan-makanan yang merupakan memang sumber antioksidan. Karena apa? Semua yang Allah ciptakan berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Di sini Allah firmankan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Berarti apa? Tumbuh-tumbuhan. Dari Quran surat Yasin. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana kalau kita lihat yang berpasangan yang Allah ciptakan adalah yang fitrah. Kalau begitu yang tidak berpasangan, molekul atom yang paling kecil, elektron tidak berpasangan. Ini disebut free radical yang merusak DNA kita atau gen kita. Termasuk juga inflamasi badai sitokin juga akan menimbulkan kerusakan pada gen kita. Jadi ternyata yang berpasangan adalah yang meredakan oksidan, yaitu adalah antioksidan yang berasal dari bumi tadi. Ini hasil tadabbur kita dari Quran, bukan dari peneliti. Sekarang yang mengatakan Al-Quran surah Yasin sudah dinyatakan di sini. Firman Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi luar biasa ya. Ini juga madu dan timus. Jadi bagaimana timus sebagai sistem kekebalan tubuh ya. Jadi mana sel progenitor T-sel yang ada di timus disekresikan di sana. Kalau kita makan madu,
luar biasa sekali timus kita teraktivasi gitu ya. Bahkan Rasulullah itu berkata, takwa itu ada di sini, seraya menunjuk ke dalam dada. Dada itu ada organ, ada jantung, di atasnya ada timus. Ya, baru-baru ini 30 tahun terakhir, para peneliti menghubungkan adanya hubungan antara otak dan jantung, dan juga berhubungan dengan timus. Nah, jadi tatalah hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, terpaut kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, tadi hati menjadi tenang. Kalau sudah tercapai ketenangan, maka imun sistem kita akan baik. Imun sistem kita akan baik, maka benteng pertahanan tubuh kita akan kuat. Para penyusup yang oportunis tidak akan punya kesempatan untuk menginvasi kita. Jadi kalau sudah tenang, terjadilah penumpukan hormon-hormon bahagia di dalam tubuh yang ada di otak. Kita mengenal dopamin, bagaimana sebagai hormon suatu hormon ketika kita bercharity, bersosial, solidaritas dengan orang lain, kita menghasilkan dopamin. Ketika oksitosin, deep love hormon, merasakan kasih sayang, mengeluarkan oksitosin, endorfin juga, hormon ketenangan, serotonin juga demikian. Masya Allah. Kalau sudah peduli, bahagia, semangat, cinta, senang, penuh perhatian, manusia akan menjadi manusia terbaik yang kolbunnya selalu kolbun salim. Jadi jangan lupa ketika kita sudah mempunyai perasaan yang sangat rahman dan rahim, jangan lupakan juga saudara-saudara kita yang barangkali sedang dalam kesusahan, bagaimana sedekah adalah obat terbaik. Sabda Rasulullah, obatilah sakitmu dengan sedekahmu, bentengilah harta bendamu dengan zakat, dan tolaklah bala dengan doa. Ini juga pesannya Rasulullah. Masya Allah, sempurnanya kita dengan agama kita. Jadi bencana kemanusiaan menghadirkan solidaritas sosial di sini dengan teman-teman, ya, dengan filantropis-filantropis yang bergerak untuk umat gitu. Masya Allah. Jadi Islamic perspective on COVID-19 virus, di sini saya ingin mengajak para sahabat, Bapak dan Ibu. Utsman bin Affan berkata, andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, bosan dari membaca Quran. Jadi kalau hati kita sudah bersih, kita akan selalu rindu dengan terpaut dengan Quran sebagai sumber ilmu. Dengan begini, kita akan merasa hati kita akan selalu kolbun salim. Dan kalau demikian, nata kolbulah yang paling utama saat menghadapi wabah COVID ini sebagai dalam kehidupan seorang mukmin. Dengan menata kolbu, pertama berpikir positif terhadap segala musibah yang terjadi. Jadi berhusnuzon saja kepada takdir yang Allah berikan. Barangkali saat ini Allah sedang mengampunkan dosa-dosa kita dengan turunnya wabah penyakit. Kemudian sabarlah kita, karena dengan berlaku sabar merupakan suatu contoh dari akhlak seorang muslim yang beriman. Kemudian mengharapkan kasih sayang dan keampunan kepada Allah. Jadi kita mari sama-sama bertaubat, bermuhasabah diri. Karena dengan kita sakit, kalaupun sanak saudara kita terkena wabah COVID, kuatkan semangat mereka, iman mereka bahwa Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya gitu ya. Jadi kemudian berdoa tidak pernah putus, selalu berintrospeksi diri, karena kita sebagai makhluk yang selalu penuh dengan kesalahan, mungkin dengan wabah ini kita disuruh sadar gitu ya, kembali kepada Allah gitu. Karena ketika seseorang tidak menegur kesalahan seseorang, maka orang yang tidak sadar salah itu tidak akan mengetahui kesalahannya. Kemudian sebagai orang yang beriman, kita selalu mengucapkan segala wabah musibah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya. Ini sikap-sikap seorang mukmin. Jadi, kalaupun terakhir ada keluarga sanak keluarga yang terkena wabah COVID, wafat, kita juga harus semangat menguatkan bagaimana iman dari saudara-saudara kita. Bahwa Rasulullah bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid itu ada 7 golongan. Mati karena taun, wabah ya, syahid. Mati karena tenggelam itu syahid. Mati karena sakit tulang rusuk syahid. Mati karena sakit perut juga syahid. Mati karena terbakar syahid. Mati karena tertimpa benda keras juga syahid. Dan wanita yang mati saat melahirkan juga syahid. Jadi mereka-mereka yang meninggal karena wabah, penyakit, karena wabah tahun juga terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Jadi bagaimana Umar bin Ash gitu ya, seorang gubernur di Syam, juga punya metode-metode physical distancing yang seperti dilakukan sekarang. Islam sudah mengajarkannya dulu sekali. Bukan merupakan kebijakan WHO, Islam sudah lebih dulu. Jadi saat ini banyak orang berusaha meningkatkan imun, namun lupa meningkatkan iman. Jadi Islamic Medicine hadir untuk bagaimana iman booster yang utama, menata kolbu, menghadapi wabah ini, memandang virus corona sebagai makhluk Allah dengan rahmannya gitu. Jadi insya Allah kita sebagai umat Islam bisa mampu tafakur, karena kalaupun begitu kita bisa membaca satu hadis yang membuat saya banyak tafakur yang agak panjang.
Rasulullah pernah mengingatkan tentang wabah penyakit. Suatu hari di hadapan kaum muhajirin, Nabi memberikan pesan penting untuk diperhatikan. Kata beliau, wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mengalaminya. Beliau melanjutkan, tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum. Kekejian di sini dalam bahasa Arabnya ya, hadis sahihnya itulah fahisya. Jadi suatu perbuatan kebatilan yang berupa perzinahan, kejoliman, kebatilan di mana banyak perilaku maksiat yang sudah merajalela di muka bumi, mereka akan diturunkan wabah taun dan sakitnya. Jadi ini juga satu muhasabah yang perlu kita renungkan bersama. Ya, bagaimana di sini terjadi pengurangan timbangan hak, takaran dalam berniaga, bagaimana pemimpin-pemimpin yang jolim gitu ya, banyak ada di muka bumi ini. Hadis sahih yang merupakan sabda Rasulullah yang menjadi seorang mukmin harus muhasabah diri membaca hadis ini gitu. Jadi bukan hanya kita berlomba untuk membuat imun booster, mari sama-sama kita kembalikan kepada yang pertama adalah iman booster gitu. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma inna a'udzubika minal baris wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit lain yang mengerikan. Jadi terakhir dari saya, Islam adalah solusi dari semua permasalahan. Di mana Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi agama kita sudah sempurna, bersyukurlah kita mempunyai nikmat iman, nikmat Islam saat ini. Jadikan Islam sebagai guiding kita, the best guiding dalam setiap sendi kehidupan. Salah satunya dalam menjaga kesehatan kita, menghadapi wabah pandemi corona COVID-19. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi semua yang sempurna milik Allah, semua yang kesalahan milik saya sebagai makhluk yang memang sangat doif dan juga fakir ilmu. Allahumma faqihu fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, mudahkan kita bagaimana memfakihkan dalam ilmu yang mampu mentakwil dari Al-Quran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah sekali. Atas materinya luar biasa sekali, Bu Dr. Maiti. Masya Allah, tabarakallah. Iya, saya sangat menikmati. Bahkan tadi saya membaca chat dari peserta itu. Mereka sangat, Masya Allah, ini materinya luar biasa sekali. Saya suka materinya. Seperti itu. Banyak komen-komen positif atas materi yang Ibu Dokter sampaikan di kegiatan kali ini. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akan merangkum beberapa materi yang Ibu Meti sampaikan, yaitu ada kata-kata yang baik yang saya temukan dari kajian Ibu bahwa kita sebagai manusia harus berdamai dengan virus, karena virus sendiri juga bertasbih kepada Allah, dan kita tidak boleh menyalahkan virus. Namun kita harus menyalahkan diri sendiri mungkin karena kita kurang ilmu. Dan ada beberapa cara untuk mencegah penyakit COVID-19 ini. Yang pertama yaitu mengikuti rutinitas hidup Rasulullah SAW, kemudian sholat yang merupakan solusi menghadapi pandemi, karena sholat memberikan kesejukan hati dan bisa mengurangi stres. Kemudian Al-Quran sebagai asyifa, wudhu yang dapat menenangkan hati. Kemudian ada beberapa terapi-terapi yang telah dianjurkan oleh Islam sendiri, yaitu bekam, aromaterapi, habatus sauda, madu, kurma, dan obat yang paling terbaik sendiri adalah sedekah, Masya Allah. Dan dan cara-cara untuk menghadapi COVID ini, tadi untuk mencegah dan sekarang ini untuk menghadapi, yang pertama dan penting sekali, yaitu menata kolbu. Jadi kita tidak hanya fokus meningkatkan imun, tapi kita juga harus meningkatkan iman. Dan Islam adalah salah satu solusi penting dalam menghadapi COVID-19 ini. Baik itu catatan-catatan penting yang telah saya peroleh dari kajian yang disampaikan oleh Dr. Maiti. Berikutnya saya akan buka sesi tanya-jawab. Mungkin karena waktunya hanya 20 menit,
Saya hanya batasi 3 pertanyaan. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya, silakan menyalakan mic-nya dan silakan bertanya. Halo. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farizal ya. Saya mau bertanya. Sebenarnya saya sangat senang ya, Dok, melihat ada dokter yang mengedepankan nilai keislaman. Karena sangat jarang di zaman sekarang ini. Saya jadi teringat, Dok, pas kuliah dulu, kalau buat makalah itu sumbernya harus 5 tahun terakhir. Jadi ada keterbatasan ilmu kedokteran karena waktu. Makin lama makin terlihat kesalahan dan kekurangannya. Sedangkan Al-Quran itu udah sangat lama tapi tidak ada kesalahan sama sekali. Untuk pandemi sekarang ini saya nilai tidak hanya wabah corona yang timbul, Dok. Tapi juga ada wabah informasi. Sebenarnya kan dunia udah siap ya, Dok, menghadapi corona. Namanya aja kan SARS-CoV-2. Ini udah versi kedua, soalnya dari SARS-CoV-1. Udah ada MERS juga. Seharusnya tidak ada wabah informasi seperti ini. Ini kalau boleh saya kasih contoh, Dok, masih belum jelas nih corona ini airborne atau enggak. Padahal SARS-CoV-1 aja airborne. Ini wabah informasinya udah skala peneliti kalau saya nilai. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi wabah informasi yang sangat tinggi ini, Dok? Maaf tadi Pak, pertanyaan terakhir bagaimana? Bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi wabah informasi seperti ini? Oh iya. Pertanyaan itu saja, bagaimana menyikapi? Ya, yang pertama, apapun, Bismillah, Bapak Farizal, saya ingin sharing saja bagaimana kita sebagai mukmin ketika kita mendapat berita apapun, kalaupun kita ini menganggapnya musibah, wabah, yang pertama adalah kalimat istirja harus keluar dari mulut kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan begitu kita kembalikan kepada Allah, kita lalu muhasabah diri. Tidaklah Allah menurunkan suatu musibah atau azab karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini sudut pandang dari segi akidah. Jadi kalau sebagai kita yang sekarang mungkin wabah informasi sana-sini berseliweran, yang menakutkan stigma-stigma, sampai bahkan untuk fardu kifayah penyolatan jenazah tidak dilakukan, ya memang benar, kita memang mencegah tidak terkontak ya gitu. Namun kita sebagai seorang mukmin menyikapinya pertama adalah banyak beristighfar lah, banyak bermuhasabah diri. Kalaulah setiap keluarga Islam, ketahanan keluarganya menyikapinya ini, qadarullah, ini takdir Allah, Allah sedang mencuci dosa-dosa kita, ayo mari semakin takwa. Ingat, ketika kita mendapat musibah, namun kita sabar gitu ya, atau kita mendapat rezeki, kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Barangkali Allah akan melihat hamba-hambaku, Masya Allah gitu ya, ridho menerima takdir ini, dengan mudah Allah mengangkat wabah ini gitu ya. Jadi tidak panik ya, bahkan memang kita ya ikutin saja, karena kalaupun ada regulasi-regulasi tentang physical distancing, bagaimana Amr bin Ash itu ya, gubernur Syam ketika wabah tahun itu melanda, ketika Kabilah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak masuk ke Syam itu mohon maaf, ini mungkin karena ada kesalahan teknis dari Dr. Meti, jadi terputus. Mohon untuk ditunggu sebentar. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu. Ya. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Ya. Ya, Ibu, silakan. Mari, Ibu, silakan lanjutkan lagi. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Mungkin bagi para peserta yang ingin menanyakan, saya persilakan. Ini ada pertanyaan yang saya lihat. Iya. Bagaimana konsep Islam menyikapi dosa dengan wabah yang terjadi? Apakah berupa ujian, cobaan, atau siksaan? Kalau bisa di-share kontennya tadi. Iya benar. Tadi kan sudah sama-sama di terakhir dari pemaparan saya.
bahwa salah satu terjadinya wabah karena Allah sedang memberikan suatu kepada kita yang melakukan fahisya. Fahisya adalah perbuatan keji yang akan dilakukan oleh Mohon maaf, Ibu. Halo? Iya, halo. Suaranya kurang jelas, Ibu. Mungkin bisa di... Ya. Suaranya terputus-putus di sini. Iya. Ini bisa? Masih terputus-putus, Ibu. Oke. Ini sudah belum? Masih terputus. Iya, Ibu. Mohon maaf. Oke. Sinyalnya lagi gimana? Tapi soalnya saya dengar jelas di sini. Iya, Ibu. Mohon maaf. Cuman suara Ibu terputus-putus, Bu. Ya, kita lihat dulu masih stabilitas lagi jaringan ya, Mbak, karena baru anti listrik di sini. Oh, iya, Ibu. Ya, sudah bisa diterima kan suara saya? Masih terputus-putus? Iya, Ibu. Masih. Oke, saya sebentar. Kalau saya ganti ya mikrofonnya. Iya, tes. Ya. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Baik, Mbak. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Seri sebagai moderator. Iya, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Solihin yang tadi, yaitu bagaimana konsep Islam menyikapi dosa dengan wabah yang terjadi, apakah berupa ujian, cobaan, atau siksaan? Nah, jadi kalau kita dapat musibah, salah satunya tadi seperti hadis sahih yang di slide terakhir tadi, adalah diturunkan Allah karena kekejian itu sudah merajalela di muka bumi, maka Allah turunkan wabah sebagaimana wabah taun pernah terjadi. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang sudah keji gitu ya, tidak lagi malu-malu melakukan misalnya perzinahan gitu ya. Terus banyaknya tadi adanya pengurangan takaran timbangan, berarti perniagaan yang tidak baik gitu ya, tidak jujur, kemudian pemimpin-pemimpin yang tidak adil gitu. Allah akan turunkan musibah berupa wabah, penyakit salah satunya. Nah, kalau sudah ada musibah, kita harus kembali konsep Islam ketika kita mendapat musibah adalah bertaubat. Sebaik-baiknya taubat adalah taubat nasuha. Suatu kisah yang barangkali bisa saya sharing bahwa taubatan terbaik dalam Islam taubat nasuha. Nasuha ini adalah nama seorang alim, nama manusia. Nasuha ini adalah seorang raja yang di zaman itu sangat jolim, perampas harta rakyat, sampai suatu ketika Allah itu membuat dia sakit yang sangat berat. Kemudian Allah berikan dia hidayah, sampai akhirnya dia meninggalkan kerajaannya, meninggalkan hartanya, dia lalu pergi ke hutan. Kemudian dia bertaubat dengan setaubat-taubatnya, sehingga Allah sematkan nasuha sebagai namanya untuk taubatan nasuha. Di sana nasuha tinggal di hutan, dan dia hanya makan tumbuhan atau buah yang pohon itu menggugurkannya sendiri. Masya Allah gitu. Jadi nasuha begitu punya hati yang sangat lembut, sampai makan pun dia tidak mau memetik buah dari sebuah pohon. Kemudian Allah mengujinya lagi dengan memberikannya sepasang domba atau kambing gitu ya, yang tidak ada yang empunya. Nasuha bingung karena Nasuha untuk menyambung hidup selalu mengumpulkan ranting-ranting pohon di hutan dan menjualnya sebagai kayu bakar di pasar. Senantiasa dia menanyakan kepada masyarakat, wahai yang pemilik domba, ini aku menemukan domba di hutan, aku ingin kembalikan. Bertahun-tahun tidak ada yang mengaku itu miliknya. Sampai akhirnya domba itu berjumlah seluas mata memandang, jadi beribu-ribu domba. Kemudian datang pemiliknya, Allah yang hadirkan gitu ya, dan meminta dombanya yang dua ekor tadi, dan Nasuha bukan menyerahkan 2 ekor, tapi menyerahkan seluruh domba yang ada, yang selama ini dia rawat. Masya Allah, itulah taubatan Nasuha dalam Quran, yang setiap mukmin ketika kita mendapat kesalahan gitu ya, kita merasakan kita punya salah, mampu muhasabah diri, lakukanlah taubat Nasuha dengan memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Demikian kalau bisa saya berbagi sirah kisah bagaimana kita tadabur dari kisah-kisah di zaman para tabi'in. Demikian, Mbak. Ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini tadi sebelumnya ada satu pertanyaan yang sempat terputus, yaitu dari Dr. Fahrizal. Halo, dengan Dr. Fahrizal, apakah bisa dilanjutkan lagi pertanyaannya apa? Mungkin tadi belum jelas jawabannya. Ya, saya tadi bertanya bagaimana dalam Islam
mengajarkan kita dalam menghadapi wabah informasi saat ini? Oh baik, Pak Farijal menghadapi wabah. Ya jadi kalau saya pikir ya kita punya ketahanan mental saja, tidak usah terpengaruh kalau sumbernya tidak valid. Jadi kalau saya berpikir sumber-sumber itu kalaupun yang sifatnya stigma menakutkan, saya tidak mau dengar. Mau berapapun jumlah yang wafat ya sudah. Tapi kalau ada sumber informasi ditemukan satu obat herbal yang baik gitu ya. Bagaimana dapat informasi para pejuang medis, pahlawan medis yang saya juga lihat informasi dari sosial media yang sembuh dari corona. Jadi sahabat-sahabat di Rumah Sakit Jantung Harapan kita membuat satu video yang saya dapat share dari grup ke grup para medis ya. Saya begitu terharu bagaimana mereka itu sembuh dengan begitu takarub kepada Allah. Senantiasa tetap menjalankan puasa di bulan Ramadan, kemudian membudayakan minum kurma, terus minum madu, makan kurma, dan mengaji tidak putus-putusnya dengan Quran gitu ya. Alhamdulillah mereka menjadi OTG, orang tanpa gejala walaupun COVID positif. Jadi kita sebagai muslim ya memilah-milah sendiri informasinya karena kita pastikan diberikan kemampuan mana yang sia-sia bagi kita, mana yang bermanfaat bagi kita. Demikian saran dari saya, Pak. Bagaimana Dr. Fahrizal? Halo? Sebenarnya masih ada mau nanya lagi, tapi agak panjang sebenarnya. Ini masalah persepsi. Iya, saya persilakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dokter, karena waktunya sudah mulai habis. Tapi yang lain emang nggak ada Silakan. nanya kan? Ya, Kenapa? ini saya tidak ahli sebenarnya dalam hadis ya dok. Tapi saya pernah dengar bahwa ada hadis tentang tidak masuk di daerah wabah atau keluar dari suatu daerah wabah, terus juga menghindari orang yang terkena penyakit seperti menjauhi singa gitu, dok. Yang Iya, saya tangkap bahwa agama Islam itu mengajarkan kita tidak boleh sepele terhadap penyakit dan ada ikhtiarnya kan ya dok. iya. Terus ada pepatah ini dok bahwa lebih baik sekali melihat daripada 1000 kali mendengar. Jadi tenaga medis ini yang paling merasakan dok. Ada dua persepsi yang saya nilai nih dok yang timbul saat ini di masyarakat. Dua persepsi ini saling bertolak belakang, tapi penting kalau menurut saya lebih ditelaah lagi. Ini persepsi pertama dari masyarakat menganggap media terlalu berlebihan dengan informasi. Terus persepsi kedua dari tenaga medis yang melihat langsung dan menganggap angka yang disampaikan itu rasanya masih dikit. Media terlalu santai. Jadi seakan-akan masyarakat nanti juga santai sehingga tidak ada kewaspadaan terhadap penyakit untuk menjaga kebersihan, pakai masker dan lain-lain. Bahkan ID sampai-sampai meragukan data yang disampaikan pemerintah, dok. Jadi faktanya agak aneh saat ini ya, dok. Terus karena corona ini adalah musuh bersama, bagaimana cara kita menyatukan persepsi ini agar kita satu langkah dalam menghadapi pandemi ini? Maaf ya dok, agak panjang dok. Iya. Kalau saya, baik dok, terima kasih nih dokter juga ya, dokter Farijal ya. Saya juga masih berpraktek dok di rumah sakit di Jambi dan saya juga sangat berkontak erat dengan Satgas COVID-19 di Provinsi Jambi yang banyak sekali dilematik di dalam penugasan. Jadi memang benar ini ya ini terjadi ya. Kalau dibilang memang zaman sekarang memang penuh dengan dilematis. Nah, satu sisi kemarin baru lihat kan bagaimana di Bandara Soekarno-Hatta sudah dibuka kayak penerbangan gitu, bertumpuk-tumpuknya manusia di sana gitu. Satu sisi ancaman bahwa jangan nih physical distancing harus dilakukan. Jadi kita sekarang sebagai warga, saya sebagai warga ya di hilir ya, karena saya bukan pembuat regulasi kebijakan. Kita sebagai masyarakat, kalau saya di sini adalah yang bisa saya buat mulai dari diri saya, menginfluence yang sama-sama stratanya sama dengan saya sebagai masyarakat kecil. Saya hanya bilang begini dok, doakan pemimpin kita, doakan pemerintah kita membuat regulasi yang terintegratif, tidak tumpang tindih, jadi ya kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Kita mau protes juga sulit gitu. Jadi sebagai orang yang sabar, kita senjatanya orang beriman adalah doa. Jadi saya sih cuman bilang bukan ini sebagai hopeless ya dok, cuman marilah kita sama-sama berdoa semoga para pembuat kebijakan ya diregulasi bagi Kementerian Kesehatan, kementerian yang membuat dampak sosial ini cepat ditangani, baik itu kemiskinan, bagaimana pengangguran ini
kita tidak bisa buat apa-apa. Kita serahkan kepada pemimpin kita, pemerintah kita yang sudah kita pilih. Jadi ya saya cuma bisa saran ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Insya Allah doa orang-orang yang teraniaya, insya Allah dijabah Allah, dan kita akan mendapat solusi langsung dari Allah. Mudah cara Allah mencari solusi untuk menyelesaikan segala problem yang terjadi saat ini akibat pandemik virus corona. Saya cuma bisa menjawab demikian, Dok. Jadi mohon maaf kalau saya belum bisa menganalisisnya terlalu lebih dalam lagi gitu. Demikian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan karena kita sudah di penghujung acara, mungkin Dr. Meti bisa memberikan closing statement untuk kegiatan kali ini. Saya persilakan, Dokter. Ya, baik, bismillah. Yang telah saya sampaikan sekedar sharing saja sebagai seorang praktisi kedokteran yang sekarang berkecimpung dalam integratif medicine dan functional medicine berbasis Islamic medicine. Saya hanya ingin memberikan satu paradigma baru bahwa kita jangan sampai lalai dalam menjaga kesehatan dan waktu luang. Kemudian, kalaupun yang sebaik-baiknya pedoman adalah Al-Quran, bagaimana kita sebagai orang ulul albab mengolah ilmu-ilmu yang paling benar ini sebagai suatu modalitas penanganan wabah COVID, baik para saintisnya, baik para yang paham dalam ilmu bagaimana membuat entrepreneur di tengah pengangguran saat ini. Jadi di sini saya juga berterima kasih kepada panitia bisa berbagi perspektif ini karena kita yang paling sejatinya adalah bukan untuk sehat sebenarnya. Ilmu yang saya sampaikan ini sebenarnya ilmu untuk kita kembali semakin kokoh. Jadi ini bukan ilmu imun booster para ahli-ahli yang pakar dalam bidang imun gitu, tapi ini salah sharing untuk iman booster insya Allah. Jadi dengan begini kita punya satu kalimat, jangan lagi melawan corona karena dia makhluk Allah, mari kita berdamai. Bagaimana Bapak Presiden juga mengatakan demikian. Jadi itu dari saya, semoga teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya dapat mengambil hikmah dan ibroh dari apa yang telah saya sampaikan. Demikian, Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Demikianlah acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Meti atas ilmu dan wawasannya yang telah disampaikan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan kali ini. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyelenggarakan kegiatan ini dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.